sepeda motor unit Honda Beat ISP atau starter halus yang sebelum penanganan itu keluhan pertama motor ini ketika mesin kondisi dingin dipakai itu normal, namun ketika mesin mencapai suhu panas maksimum atau mencapai suhu kisaran 80 derajat itu timbul gejala ngempos dan motor mesinnya ini tiba-tiba mati sendiri. Ketika didobel juga lumayan susah. Nah, ini untuk kasusnya itu teman-teman, untuk kasusnya itu rata-rata sepeda motor jenis Matic yang injeksi ini sudah banyak saya upload. Rata-rata itu penyakitnya di bagian kompresi. Video analisa dan penanganannya itu tidak full karena sudah sering dan banyak video-video yang saya upload ketika seperti Honda Beat, Vario, Scoopy dan lain sebagainya, baik Honda dan Yamaha, ketika ngempos dan mesin susah dinyalakan, itu rata-rata di bagian kompresi, di bagian klepnya itu mengalami kebocoran kompresi. Namun harus dicek juga, tidak serta-merta kerusakan itu terjadi pada kompresi ya, harus dicek juga tekanan full pump, kemudian output TPS tegangannya, terus sensor O2, sensor EOT maupun sensor ECT yang menggunakan air radiator. Nah, untuk Honda Beat ini fix yang mengalami kebocoran itu di bagian kompresinya. Nah, ini pada tahap akhir atau tahap test drive. Ini test drive sepeda motor unit Honda Beat ISP atau starter halus yang sebelum penanganan itu keluhan pertama motor ini ketika mesin kondisi dingin dipakai itu normal, namun ketika mesin mencapai suhu panas maksimum atau mencapai suhu kisaran 80 derajat itu timbul gejala ngempos dan motor mesinnya ini tiba-tiba mati sendiri. Ketika didobel juga lumayan susah. Nah, ini untuk kasusnya itu teman-teman, untuk kasusnya itu rata-rata sepeda motor jenis Matic yang injeksi ini sudah banyak saya upload. Rata-rata itu penyakitnya di bagian kompresi. Mohon maaf untuk video analisa dan penanganannya itu tidak full karena sudah sering dan banyak video-video yang saya upload ketika seperti Honda Beat, Vario, Scoopy dan lain sebagainya, baik Honda dan Yamaha, ketika ngempos dan mesin susah dinyalakan, itu rata-rata di bagian kompresi, di bagian klepnya itu mengalami kebocoran kompresi. Namun harus dicek juga, tidak serta-merta kerusakan itu terjadi pada kompresi ya, harus dicek juga tekanan full pump, kemudian output TPS tegangannya, terus sensor O2, sensor EOT maupun sensor ECT yang menggunakan air radiator. Nah, untuk Honda Beat ini fix yang mengalami kebocoran itu di bagian kompresinya. Nah, ini pada tahap akhir atau tahap test drive ya, langsung test drive-nya saja. Intinya untuk unit ini sudah saya tangani secara full, secara maksimal, baik di bagian CVT, kemudian bagian kop sudah saya bersihkan, terus saya sekir ulang, terus seal clamp juga sudah saya ganti. Nah, ini untuk tahap pengetesan atau tahap test drive.
Karena di tempat saya itu ketika saya mengerjakan sebuah unit itu wajib saya lakukan test drive. Dan test drive ini waktunya relatif, ada yang 1 hari bahkan sampai 2 hari. Ketika dilakukan perakitan kemudian test drive kok dirasa tidak bermasalah dan unit ini benar-benar ready, ya terkadang hanya setengah hari atau 1 hari. Ketika unit itu masih trouble, tetap saya tangani sampai selesai. Bahkan sampai ada yang berhari-hari, 2 hari atau 3 hari, seperti itu. Nah, itu penjelasan saya. Untuk Honda Beat ini saya nyatakan ready, 100% ready. Untuk mesinnya juga sudah lumayan halus. Kemudian untuk responsif juga sudah dapat. Untuk top speed mungkin ya pasti mengikuti, ketika responsifnya enak, top speednya pasti juga mengikuti. Karena untuk bagian kompresinya sudah normal, tidak mengalami kebocoran. Kalau kemarin di gas itu ketika mesin panas itu langsung mati, pak 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 pak, seperti itu. Indikator mil tidak ada kode kerusakan yang muncul ya. Tidak ada kode kerusakan yang muncul. Kemudian untuk tekanan full pump sudah saya cek, itu juga bagus. Saringan bensin, kalau saringan bensin saya ganti sekalian. Kalau full pumpnya tidak, karena tekanannya masih bagus. Kemudian untuk sensor TPS juga masih bagus. Kemudian sensor EOT, karena ini non radiator, EOT engine oil temperature sudah saya bersihkan. Sensor O2 juga sudah saya bersihkan. Intinya Honda Beat ini mengalami masalah pada bagian kompresi. Nah, ini untuk teman-teman yang yang suka utak-atik motor sendiri atau servis sendiri ya. Ini saya kasih gambaran atau kasih cara supaya ketika kita bongkar kemudian pasang, unit ini tidak mengalami masalah, terutama di bagian CVT, kemudian throttle body. Yang paling wajib dicek itu ketika kita servis kemudian bongkar box filter, itu kita wajib yang namanya mengembalikan fungsi spare part itu sendiri. Misalkan di sini ada selang pernafasan ya, selang pernafasan di bagian rumah gearbox. Nah, ini teman-teman, ketika kita nyervis, ini selang bagian ini, selang hawa atau selang pernafasan gearbox ini jangan sampai lupa tidak terpasang. Letaknya itu di sini. Nah, ini letaknya itu di sini. Nah, itu. Ini kalau tidak dimasukkan ke dalam bagian ini, bagian dalam samping box filter, itu resikonya airnya itu bisa masuk. Air hujan atau ketika kita mencuci sepeda motor airnya masuk. Ketika airnya masuk itu berbahaya. Ketika masuk ke bagian dalam gearbox, oli itu akan tercampur dengan air. Nah, ketika air masuk ya otomatis oli juga berubah warnanya dan kadarnya, sehingga menyebabkan gearbox itu aus atau bisa menyebabkan bunyi nging gitu. Nah, jadi itu yang harus diwaspadai dan harus dikerjakan secara hati-hati. Ini masuknya ke bagian dalam, nah, samping seperti ini. Ketika ini aman, sudah masuk ke sini, otomatis ketika terkena air hujan tidak masuk ke bagian rumah gearboxnya itu sendiri. Nah, ketika kadang kita juga nyervis tidak punya alat manual, kita mau reset manual, kadang itu ada yang bisa di reset, ada yang tidak bisa. Ketika kita mereset, kan di lampu indikator ini nyala. Nah, ketika kita mereset mode, kok ini tidak kedip 3 kali misalkan. Nah, yang wajib diperhatikan itu di bagian TPS-nya ini.
Kalau tidak bisa di-reset secara manual ya, pakai kabel atau pakai jemperan kabel. Kalau tidak bisa di-reset secara maksimal, tidak bisa kedip 3 kali reset mode ya. Coba ini untuk baut ini dilepas atau dikendorkan dulu, kemudian ini digeser naik turun. Nah, biasanya digeser naik itu baru bisa di reset mode, karena di bagian TPS-nya ini biasanya sudah ngelok. Seperti itu biasanya. Itu biasanya timbul kode mil 8 ketika di reset manual tidak bisa. Coba di bagian baut TPS-nya ini dikendorkan dulu, kemudian geser ke atas atau ke bawah, kemudian reset secara manual, pasti nanti berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian throttle sudah saya bersihkan seperti pada video-video sebelumnya. Untuk box filter juga sudah saya bersihkan secara manual, sudah saya bersihkan total. Bagian dalam sudah saya cuci pakai air dan sabun. Kemudian bagian CVT juga sudah saya bersihkan pakai BBM dan cleaner. Ingat, ketika kita membersihkan bagian CVT itu wajib dilakukan penggantian seal keras depan belakang ya. Itu apabila seal kerasnya sudah bocor. Apabila seal kerasnya tidak bocor, kita mau membersihkan, alangkah baiknya itu bersihkan pakai air sabun. Kalau pakai BBM atau pakai cleaner, takutnya nanti bagian sealnya itu, karetnya itu akan mengembang. Ketika mengembang ya terjadi kebocoran, sehingga oli bagian depan keras itu akan keluar, oli mesinnya yang ada di bak penampungan tengah itu akan keluar. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kita mau nyervis kok seal kerasnya sudah bermasalah, ya silahkan cuci pakai BBM atau cleaner lah. Ketika selesai membersihkan ya baru ganti sealnya, baik depan maupun belakang. Mungkin cuman seperti itu cara saya. Semoga ini bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang melihat dan menonton. Sekali lagi, masalahnya untuk Honda Beat ini sering mogok sendiri dan berebut, itu masalahnya di bagian kompresi. Di bagian klepnya itu mengalami kebocoran. Mohon maaf untuk video tidak saya record. Intinya ini hanya sebagai history, karena motor ini juga saya garansi ketika saya membongkar bagian head atau melakukan penyekuran, ini ada garansi 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tujuannya supaya saya bisa mengingat-ingat ketika ada konsumen datang, saya bisa buka di bagian YouTube, oh tanggal berapa, tahun berapa. Kalau saya simpen di nota, kadang nota itu bisa hilang. Ketika saya simpen di memori HP untuk videonya, kadang juga bisa terhapus sendiri. Kalau saya upload ke YouTube, insya Allah historinya atau datanya tidak akan hilang. Ketika konsumen itu datang, saya tinggal lihat videonya tanggal berapa, tahun berapa, seperti itu. Oke ya, semoga bermanfaat. Intinya ketika kita servis, alangkah baiknya itu lakukan secara maksimal, baik di box filter, kemudian CVT dan throttle body. Untuk jasanya ya relatif. Kalau kita menggunakan, kalau saya rata-rata menggunakan 2 botol atau 2 kaleng cleaner ya, dengan harga rata-rata 25.000 per botol. Kalau 2 botol katakan 50.000. Plus jasa servis CVT, kalau habis 2 botol berarti untuk jasanya 100 lebih. Kalau hanya pakai 1 kaleng sudah bersih ya, jasa plus cleaner kurang lebih 100 kurang sedikit lah. Ya dibilang irit, karena saya berani memberikan garansi 3 bulan ketika servis biasa, servis di CVT, box filter, kemudian throttle body, itu saya berani servis berani memberikan garansi servis selama 3 bulan. Karena saya yakin dengan pekerjaan saya, penanganan saya sudah secara maksimal bersih, tidak ada mengalami kendala. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.